Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini di saat kesempatan seperti ini tidak Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Maka bersyukurlah kepada Allah dan benar-benar merasakan betapa baiknya Allah kepada kita, lalu kita berusaha amalkan pelajaran atau ilmu yang kita dapatkan dengan sekuat tenaga kita. Maka kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada saudara-saudara kita yang wafat di masa pandemi ini maupun sebelum pandemi, dan semoga Allah memberikan mereka nikmat kubur, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita pun juga mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, kita kembali bersama karya emas dari Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama bermadzhab Syafi'i yang menjadi rujukan umat dan dicintai oleh umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau, kedua orang tua beliau, orang-orang yang beliau kasihi, dan seluruh umat Islam dimanapun berada, sebagaimana itu yang beliau harapkan dari kita. Dan betapa sayangnya beliau kepada umat Islam dan semangat beliau agar umat ini mendapatkan kebaikan. Semoga kita bisa meneladani apa yang beliau miliki dari amalan hati, dan seluruh amal-amal soleh beliau bisa menginspirasi kita. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis ke-10. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa penomoran hadis itu bisa terjadi perbedaan antara cetakan yang satu dengan cetakan yang lain. Jadi antara cetakan yang satu dan cetakan yang lain. Makanya nggak usah terlalu galau kalau misalnya ada perbedaan. Dan salah satu yang menjadi tolak ukur biasanya kan ulama menyebutkan nama sahabat perawi hadis tersebut. Perawi hadis tersebut. Misalnya hadis Abu Hurairah atau hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis Abu Musa al-Ash'ari, dan seterusnya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali bersama hadis Abu Hurairah. Ya, ini hadis kedua Abu Hurairah yang kita temui di kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin yang Allah muliakan, berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang disabdakan Nabi SAW, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi. Salatnya seseorang berjamaah itu lebih besar atau lebih banyak derajatnya dibanding salatnya di pasarnya dan di rumahnya bid'an wa ishrina darajah, 20-an derajat. Bid'an itu sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang artinya bisa 3 sampai 9 atau 3 sampai 10. Terjadi khilaf para ulama bahasa 3 sampai 9 atau 3 sampai 10. Itu kalau misalnya orang Arab tidak mengungkapkan angka pastinya. Kalau kita biasa gunakan ya 20 ribuan lah gitu, misalnya gitu ya. 40-an. Gaji lo berapa juta sih? Ya 30-an lah kan gitu ya. Nah, kalau orang bilang bid'an atau bid'un, itu berarti kalau dia bilang bid'an wa thalathin, bid'an dan 30 berarti antara 33 sampai 39 atau sampai 40. Jadi itu sekelas info tentang istilah bid'an wa ishrin darajah. Walaupun nanti di hadis yang lain dijelaskan secara detail sama Nabi SAW. Jadi 20-an derajat kalau bahasa kita sekarang. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء. Dan gambarannya adalah pada saat seseorang dari mereka itu berwudu, jika mereka berwudu, lalu mereka dia menyempurnakan wudunya, lalu dia pergi ke masjid. La yuridu illa shalah. Dan tidak ada keinginan kecuali untuk menegakkan sholat. Jadi dia ke masjid dan tidak ada keinginan kecuali untuk menegakkan sholat. La yanhazuhu illa shalah. Dan sekali lagi tidak ada yang dia inginkan dan diharapkan kecuali sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah. Tidaklah ia melangkah dengan satu langkah kaki kecuali derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 derajat. Wa hutu anhu biha khati'ah. Dan kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 kesalahan. Jadi setiap 1 langkah kaki diangkat 1 derajat dan dihilangkan 1 dosa. Hatta yadkhulal masjid. Sampai dia masuk ke dalam masjid. Terus setiap langkah. 1 langkah, 1 derajat, hapus 1 dosa. Langkah kedua 1 derajat, 1 dosa terhapus. Langkah lagi, angkat 1 derajat, 1 dosa terus sampai dia sampai ke masjid. Fa'idha dakhala al-masjidah. Maka apabila dia sampai ke masjid dan masuk ke dalam masjid, kana fis shalah, maka nanti salatu hiya allati tahbisuh. Maka dia terhitung dia dihukumi dalam kondisi sholat selama sholatlah yang membuat dia tetap berada di dalam masjid. Jadi ketika masuk masjid lalu dia nunggu, misalnya misalnya sampai masjid jam 5 sore, dia nunggu untuk sholat maghrib, atau masuk masjid jam 10, dia nunggu untuk sholat zuhur, atau jam berapa nanti nunggu, atau misalnya habis sholat asar nggak pulang, nunggu sampai maghrib, habis sholat zuhur nggak pulang, nunggu sampai asar, maka dia dihukumi terus mengerjakan sholat selama sholatlah yang mencegah dia untuk keluar dari masjid atau menahan dia di dalam masjid. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fi. Dan malaikat terus mendoakan salah seorang dari kalian selama dia berada di majelisnya, berada di tempatnya yang dia sholat.
beberapa saat yang lalu. Jadi tetap stay di sana. Itu malaikat doakan, 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 doakan. Wa yaqulun, dan doanya malaikat adalah Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobatnya. Ma lam yu'dhi fi, ma lam yuhdith fi, selama dia tidak merugikan atau mengganggu orang lain, dan selama dia tidak uh, berhadas di sana. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Hadis yang cukup panjang, tapi semoga Allah berikan taufik kepada kita yang penuh kekurangan ini untuk membahasnya dalam satu pertemuan kali ini. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, seorang sahabat yang masuk Islam di awal tahun ke-7 dan hanya bersama Nabi kurang lebih 3-4 tahun. 7, 8, 9, 10, 4 tahunan. Tetapi menjadi perawi hadis terbanyak di dunia. Itulah Abu Hurairah. Sosok yang suka main sama kucing sehingga dinamakan Abu Hurairah. Dan beliau adalah orang yang lebih memilih berkhidmat kepada ilmu dan Rasulullah SAW sebagai ahli ilmu tertinggi, Rasulullah SAW, dibanding memperkaya diri. Karena itu kuncinya, beliau bisa mengejar ketinggalan dari banyak para sahabat. Di mana ada Rasul dikejar, di mana ada Rasul didatengin, di mana ada Rasul ditunggu-tunggu oleh beliau. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Jamaah Allah muliakan, dan beliau berkhidmat kepada ilmu dan berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau salah satu sahabat yang dikenal bagaimana punya spirit berkhidmat, melayani. Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah, sangat terlihat bagaimana spirit beliau itu berkhidmat kepada Rasul dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Rasul aja, tapi keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat al-isya. Nabi SAW salat isya. Wa kana al-Hasan wal-Husain, dan Hasan dan Husain itu naik ke punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Abu Hurairah melihat hal tersebut dan sholat Nabi selesai, falamma sholat, beliau setelah mengerjakan sholat, Abu Hurairah bilang ke Rasul, ya Rasulullah, ala adhabu bihima ila ummihima, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku antar kedua cucumu ini ke ibunya? Kedua cucu engkau ini ke ibunya. Abu Hurairah khawatir ini anak-anak ganggu kakeknya nih, gitu loh. Ya udah, aku antar. Lihat inisiatif, peka. Jadi udah, oke, aku antar deh. Gimana kalau aku antar mereka ke ibunya? Jadi nggak pasif. Lihat, mental berkhidmat, ini penting. Lalu kata Nabi SAW, lah, nggak usah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itulah salah satu kunci Abu Hurairah. Beliau berkhidmat sebagaimana yang kita beberapa kali bahas dalam kajian kitab Tadkiratus Sami', bahwa salah satu kunci mendapatkan ilmu adalah berkhidmat kepada ilmu dan ahli ilmu. Itu kunci keberkahan ilmu, dan itulah yang dimiliki oleh
Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Jamaah yang Allah muliakan, itulah tambahan profil Abu Hurairah. Dan kalau kita ketemu lagi, pelan-pelan kita ceritakan lagi tentang Abu Hurairah. Tapi kita sudah bahas juga di perjumpaan kita dengan Abu Hurairah pertama kali. Dan ini perjumpaan kita yang kedua. Ya, kita lanjutkan. Pelajaran, di antara pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini adalah para ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya ibadah yang bernama sholat. Pentingnya ibadah yang bernama sholat. Dan para ulama mengatakan sholat adalah ibadah zahir terbaik setelah la ilaha illallah. Makanya beliaulah atau sholatlah yang dimasukkan ke dalam rukun Islam kedua oleh Nabi kita SAW. Rankingnya kedua, hanya berada di bawah la ilaha illallah. Makanya para ulama juga mengatakan sebagaimana sholat sunnah adalah ibadah sunnah terbaik. Jadi sholat sunnah adalah ibadah sunnah atau ibadah sunnah terbaik. Sholat sunnah itu lebih tinggi pahalanya dibanding puasa sunnah misalnya. Sebagaimana yang wajib mengalahkan seluruh ibadah yang lain dari segi pahala. Dan ini bukan meremehkan ibadah-ibadah yang lain, tapi ibadah bertingkat-tingkat. Dan Nabi kita SAW menekankan agar setiap kita menanamkan ibadah ini ke dalam hati anak-anak mereka. Beliau mengatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat saat mereka berusia 7 tahun. Saat mereka berusia 7 tahun. Jadi hadits riwayat Imam Abu Daud ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat adalah salah satu ibadah yang harus ditekankan di dalam keluarga kita. Dan harus mengisi hari-hari kita. Apalagi dalam kondisi pandemi ini. Pada saat kita semua di rumah, maka sholat harus benar-benar terlihat dan kita harus menekankan ibadah ini ke anak-anak atau cucu-cucu kita. Itu hal yang sangat penting, jamaah sekalian. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, sebagaimana hadis ini juga menjelaskan kepada kita secara tersirat bahwa seorang muslim itu hendaknya tidak meninggalkan sholat dimanapun ia berada, kecuali di tempat yang diharamkan sholat, sebagaimana Nabi mengatakan di kamar mandi dan di kuburan. Kecuali kalau di kuburan sholat jenazah bagi yang belum menyolatkan, sebagaimana Nabi lakukan itu ke marbot masjid yang meninggal dan dikubur sebelum Nabi SAW sempat menyolatkan. Itu sedikit tambahan. Tapi kita kembali ke poin kita. Walaupun kita sedang berada di pasar, walaupun kita sedang berada di tempat lain, jangan tinggalkan sholat. Makanya Nabi kita SAW mengatakan apa? Dalam hadis ini, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salati fi suqi wa baitih. Salatnya seseorang berjamaah itu mengalahkan atau lebih besar daripada salatnya di pasarnya dan di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa salat di pasar diperbolehkan, salat di rumah diperbolehkan, dan salat di tempat-tempat lain juga. Sesibuk apapun kita dengan urusan dunia, kita jangan tinggalkan sholat. Makanya Allah mengatakan hatta wa huwa masyghulun bil bai' wa syira. Walaupun pada saat dia sedang sibuk dengan transaksi jual belinya, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena pengucapan di pasar dan di rumahnya itu menunjukkan bahwa kita bisa sholat di pasar dan kita bisa sholat di rumah, walaupun sholat berjamaah di masjid pahalanya jauh lebih besar.
Itu poin. Hadirin yang Allah muliakan, lalu para ulama setelah menjelaskan poin tadi, kita lanjutkan poinnya. Para ulama menjelaskan bahwa sebagaimana sholat di pasar boleh dan sholat di rumah boleh, hanya saja as-sholatu fil baiti mutlaqan awla min hafiz suq. Sholat di rumah itu lebih utama dan lebih baik daripada sholat di pasar. Jadi kalau kita masih bisa milih sholat di rumah atau di pasar, ya pilih di rumah, kata para ulama. Pilih di rumah. Pilih di rumah. Karena kita tahu ada beberapa hadis yang mengingatkan kita tentang perlunya kita berhati-hati di pasar. Seperti sabda Nabi SAW yang riwayat Imam Muslim, iyyakum muhaisyatil aswaq. Hendaknya kalian hati-hati dengan crowdnya, kalau misalnya kita ikhtilat crowdnya dan kerusakan yang ada di pasar. Hati-hati gitu loh. Mungkin ada kecurangan, ada penipuan, dan crowded gitu ya. Nah itu hati-hati. Jadi itu poinnya. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Dan hadits ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sholat berjamaah di masjid pahalanya jauh lebih besar dibanding sholat di rumah atau sholat di pasar. Sholat di rumah atau sholat di pasar. Dan perbedaannya cukup signifikan. Bid'an wa isyrina darajah. 20-an derajat. 20-an derajat. Dan dalam riwayat lain dijelaskan khamsan wa isyrina darajah atau sab'an wa isyrina darajah. 25 derajat. Dan dalam riwayat lain 27 derajat. Makanya paling sering kita dengar 27 derajat. Bayangkan bedanya 27 derajat. Dan dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnul Athir bahwa derajat di sini itu bukan adat, bukan angka, tapi al-ulu wartifa, ketinggian dan banyaknya derajat-derajat. Jadi derajat itu bukan satuan angka, tapi derajat tinggi. Derajatnya tuh beda. Apa ya? Ya kan? Jadi bukan satuan, tetapi ya derajat kalau bahasa kita. Tingkatan. Nah, tingkatan. Jadi ketingkatannya tuh beda, selisihnya 27 tingkatan. 27 tingkatan. 27 tingkatan. Atau 27 ketinggian. Nah, satu tingkat kan bisa, bedanya satu tingkat dengan tingkat yang lain itu berapa sih? Baru mungkin diukur lagi. Jadi bedanya cukup banyak. Itu yang dijelaskan para ulama sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnul Athir. Hadirin yang Allah muliakan, jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Pelajaran yang berikutnya, bahwa konteks ini ulama menjelaskan untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, kembali kepada sabda Nabi SAW, la tamna'u ima Allahil masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian melarang atau mengharamkan wanita kalian untuk pergi ke masjid, tapi rumah mereka itu lebih baik untuk mereka.
sholatnya mereka di rumah mereka itu lebih lebih baik, dan insya Allah tetap dapat pahala yang dijanjikan kepada laki-laki ketika mereka pergi ke masjid. Kenapa demikian? Karena para wanita sholat di rumah bukan karena malas, tapi mengikuti saran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi niat berperan di sana. Niat berperan di sana. Kita lanjutkan jemaah. Pelajaran yang berikutnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita ada pergi ke masjid. Ada pergi ke masjid untuk mendapatkan pahala yang maksimal. Yang pertama apa? Yang pertama, berwudu di rumah kita atau di kediaman kita atau dari tempat kita. Karena Nabi mengatakan wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Berwudu dan usahakan wudunya disempurnakan. Wudunya disempurnakan, dihayati, dibasuh benar-benar. Dan bukan saat ini kita bahas tentang wudu atau tata cara wudu yang sempurna, tapi upayakan wudu dengan sempurna. Jadi kalau dari rumah, wudunya coba usahakan di rumah. Tsumma atal masjid. Lalu niat. Nah ini niat. La yuridu illa shalah wa la yanhazu illa as-shalah. Ketika dia keluar menuju masjid, niatkan untuk sholat. Nggak ada niat apapun kecuali untuk sholat atau untuk ibadah. Atau kalau kita ke masjid mau kajian, niatkan sholat terus kajian, misalnya gitu. Niatkan untuk sholat. Jadi digabung aja, Bu. Kalau kajian gimana milih ya? Nggak usah. Niat tuh sholat, niat tuh kajian. Kan bisa. Nah ini penting niat ya, Mbak. Ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang yang ke masjid niatnya untuk sholat, untuk ibadah. Adapun niatnya untuk tidur, untuk cari tempat pelarian, berantem sama istri, terus ngamuk, ada yang diusir pula gitu sama istrinya, akhirnya dia pergi ke masjid. Atau kalau sebagian anak-anak sekolah atau mahasiswa kabur dari sebuah jam pelajaran, kaburnya kemana? Ke musola gitu loh. Jadi ke musolanya itu pas duha. Lo kenapa ke musola? Aduh gue bete banget sama matematik. Jadi ke musola duha. Pas zuhur nggak ke musola. Loh, lo tadi duha di musola. Kenapa zuhur di kantin? Nah, gue kan lapar. Terus habis itu sholat? Enggak. Jadi niatnya tuh ke musola, kabur dari pelajaran yang dia nggak suka. Ini nggak dapat. Harus ke masjid karena ingin sholat atau ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yakhtu khutwatan. Nah, kalau kondisinya demikian, ingat berwudu dari rumah, lalu niatkan untuk mengerjakan sholat. Itu setiap langkah mengangkat, membuat kita mendapatkan sebuah derajat dan menghilangkan sebuah dosa. Subhanallah. Satu langkah mendapatkan tambahan derajat di sisi Allah dan menghilangkan sebuah dosa. Ini keutamaan besar jamaah yang Allah muliakan. Ini keutamaan besar. Dan sangat sayang untuk kita lepaskan. Kecuali ada uzur. Nanti kita tekankan.
Makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita jangan ngeluh kalau misalnya masjidnya agak jauh gitu loh. Ingat pahalanya dan ingat pahalanya. Pahalanya akan Allah lipat gandakan. Pahalanya akan Allah lipat gandakan. Setiap langkah itu mendapatkan pahala. Setiap langkah. Jadi sangat rugi kalau kita tidak meresapi saat-saat tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, hadis Imam Bukhari dan Muslim, a'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsya. Orang yang paling besar pahalanya pada saat sholat, yang paling jauh rumahnya atau kediamannya, dan yang paling jauh jalannya. Nah, itu jemaah, itu yang paling besar pahalanya. Tapi kalau rumah kita depan masjid, jangan muter ke kompleks sebelah dulu, ya natural aja, cari keutamaan dari sisi lain. Loh mas, baru datang, kan rumah masih depan, ya aku kan muter ke klaster sebelah dulu, baru balik lagi. Aduh, kan paling jauh. Ya nggak usah begitu. Udah kalau depan pintu masjid, depan pintu rumah kita, ya udah maju aja. Atau nyari masjid yang lebih jauh. Mas, nggak pernah sholat di depan, di masjid depan. Saya mau yang jauh-jauh aja lah. Biar pahalanya besar gitu loh. Terus mas di mana? Di kompleks sebelah. Kenapa nggak di Istiqlal aja sekalian mas? Gitu loh. Lebih jauh lagi. Jadi ya udah kalau depan itu rumah kita depan masjid persis, ya udah masuk aja. Nanti kita cari peluang pahala dari sisi lain. Ini hadis untuk memotivasi yang jauh-jauh. Yang aduh males banget nih. Coba rumah gua depan masjid. Misalkan kita suka punya harapan, enak banget ya kalau rumah gua depan masjid gitu loh. Lo udah syukuri aja yang lo kasih dan lihat peluang pahalanya gitu loh. Lihat peluang pahalanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi renungkan pas kita jalan ke masjid tuh, renungkan oh ini 1 derajat 1 dosa, 1 derajat 1 dosa, 1 derajat 1 dosa, 1 derajat 1 dosa. Masya Allah tuh. Jadi enak tuh jalan tuh, aduh pahala, derajat, dosa dihilangin, derajat, semoga dosa gue yang 1 jam yang lalu nih hilang nih, gitu. Hayati jamaah, biar semangat dihayati. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Jadi udah begitu masuk ke dalam, kita masuk masjid, kita tentu saja kalau masih ada waktu kita salat tahiyatul masjid, dan kita stay di masjid atau tetap berada di masjid, atau jika kita putuskan tetap berada di masjid karena menunggu sholat, maka kita mendapatkan pahala dan doanya malaikat, dan kita dihukumi sedang melakukan sholat, dihukumi sedang melakukan sholat. Jadi nggak ada salahnya kita agak lebih cepat datang ke masjid kalau sedang tidak ada urusan, kalau sedang nggak ada kerjaan. Masih lama adzannya, nanti gue bengong. Loh enggak, begitu sampai ke dalam masjid, Anda sholat 2 rakaat, Anda nunggu adzan, nunggu qomat, itu selama tujuan kita mau sholat, pahala sholat, pahala sholat, pahala sholat, pahala sholat, pahala sholat, pahala sholat. Kita dapat pahala sholat selama kita berada di masjid tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan jamaah sekalian yang Allah muliakan. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa malaikat mendoakan
orang-orang yang ada di dalam masjid. Orang-orang yang berada di dalam masjid. Ini yang harus kita yakini. Jadi di samping kita mendapatkan pahala sholat, kita pun mendapatkan doa malaikat. Apa doanya? Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati ini orang, rahmati orang ini. Wa Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah tobatnya, terimalah tobatnya. Itu doa. Ingat, pertama dapat pahala sholat karena niat kita ingin nunggu sholat. Terus yang kedua, selama kita di masjid kita dapat doa malaikat, dapat doa malaikat, dapat doa malaikat. Tapi jamaah, doa malaikat ini dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya tidak mengganggu, apalagi melakukan perbuatan dosa. Malam yu'dhi fih, dia tidak melakukan perbuatan yang mengganggu, apalagi menyakiti. Dan ulama mengatakan seluruh bentuk gangguan, apalagi dosa, masuk ke dalam kalimat ini. Contohnya apa? Ngobrol di masjid, akhirnya ganggu orang. Tapi kalau bicara dengan menjaga adab dan gak ganggu orang, gak masalah. Misalnya kita nunggu kajian, ketemu teman atau apa, kita bicara dan gak ganggu yang lain. Tapi kalau udah ngobrol, terus ya, sebelah kanan lagi sholat, sebelah kiri lagi nyatet, kita ngobrol, terus kita ketawa, terbahak-bahak, nggak dapat kita doa malaikat. Ini ganggu. Tadi ngobrol, ketawa-ketawa, atau di apa? Di kajian misalnya mainin bolpen, cetak-cetak, 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 cetak-cetak. Orang nih, dia ngapain sih? Wah, ganggu orang. Ada orang di masjid ikut kajian gunting kuku, ya Allah, gunting kuku di masjid, cetak, cetak, gitu. Kayak gunting kuku itu, ganggu orang. Jadi ini yang perlu kita camkan, nggak boleh ganggu. Dan termasuk yang diwanti-wanti gibah, kata para ulama. Ketika ulama membahas hadis ini, salah satu gibah, ngomongin orang di masjid, subhanallah. Ngomongin orang di pasar, di lapangan, di mall, di kafe aja haram, dosa besar. Kok bisa di rumah Allah ngomongin orang itu loh? Memfitnah orang di masjid. Bedanya apa? Kalau fakta itu gibah, kalau nggak benar fitnah. Kalau diangkat di masjid, nggak ada doa malaikat udah. Makanya kita harus tegas juga. Kalau kita mau dapat doa malaikat, begitu ada yang gibah di depan kita, mohon maaf, kita jangan ngomong ini. Ada orang bicarakan hal yang nggak bagus di masjid depan kita, cut, tolong. Saya nggak mau dengar. Saya kehilangan doa malaikat nih kalau begini. Kalau kita dengar, kita ini hilang udah. Kata-kata nggak bagus, kata-kata buruk, mencela, gibah, fitnah, dan teman-temannya, itu membuat kita kehilangan doa malaikat. Itu yu'dhi, mengganggu. Ngobrol pada saat kajian di masjid itu juga ganggu. Atau yang perlu yang bawa anak, lalu anaknya ganggu, itu juga hati-hati.
Hati-hati. Dan anak-anak bisa dikondisikan insya Allah dengan izin Allah. Asal dari rumah itu di brief, dijelaskan, dikondisikan. Memang mungkin butuh proses, nggak bisa langsung. Begitu ini kita bawa keluar, biar nggak ganggu yang lain, biar tetap dapat doa malaikat. Kalau nggak kita nggak dapat doa malaikat nih. Itu yang perlu kita camkan. Jadi malaikat akan doakan, dan doanya luar biasa. Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah terima tobatnya. Ini doa-doa Masya Allah. Dan dia mendoakan malaikat, dia nggak pernah maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kata Allah nggak pernah bermaksiat sama Allah dan selalu taat pada perintah Allah. Bayangkan yang mendoakan kita makhluk yang nggak pernah bermaksiat. Tapi kita lepaskan kesempatan ini karena apa? Kita ganggu. Kita menyakiti orang. Kita membuat orang nggak nyaman. Atau membuat sesuatu yang haram di masjid. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Apapun bentuknya kegaduhan. Dan semua bentuk gangguan. Karena malam yu'zi ini mencakup seluruh gangguan. Hati-hati. Ini yang perlu kita camkan. Hati-hati dalam masalah ini. Makanya jangan ngobrol, udah baca Quran aja. Habisan aku bingung mau ngapain, baca Quran. Kok bingung? Baca Quran. Sholat kalau perlu. Ngapain ngobrol di rumah Allah Subhanahu wa taala? Kita tuh kita ke rumah orang, pengen ketemu orang itu. Bukan kita pengen ngobrol, terus kita ke rumah orang. Lo ngapain ke rumah gue? Gue numpang ngobrol di sini ya. Kan aneh gitu loh. Itu manusia dengan manusia. Masa ini rumah Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la. Apalagi Allah. Kedudukannya jauh lebih tinggi dan paling tinggi. Masa kita bawa-bawa urusan kita ke rumah Allah? Coba simpel aja, kita nyaman apa enggak ketika teman kita datang ke rumah kita dan nggak ada niat mau ketemu kita, dia cuman numpang ngobrol doang, dia bawa temennya dia satu ngobrol di ruang tamu kita. Ini orang apa-apaan sih? Kok dia ngobrol di ruang tamu saya? Emang saya nggak ada urusan? Itu yang nggak pantas. Masa kita ngobrol di rumah Allah yang maha besar, yang maha mulia, dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya syaratnya malam yuhdits fi, tidak berhadas. Artinya begitu batal segera wudhu lagi biar dapat doa malaikat. Batal nih, wudhu lagi agar dapat doa malaikat. Kecuali kalau nggak mungkin misalnya, atau meninggalkan mudarat yang, atau meninggalkan maslahat yang lebih besar. Misalnya kita lagi kajian, ini ilmu lebih besar, kalau kita pergi itu ngantrinya setengah mati dan lain sebagainya, akhirnya kita kehilangan banyak hal. Itu udzur syar'i. Tapi kalau kondisi normal, kita dengan mudah untuk berwudu, udah batal wudu lagi, jadi tunggu-tunggu, batal wudu, lalu balik lagi ke masjid. Itu poinnya jamaah yang Allah muliakan. Dan yang berikutnya hadirin yang Allah muliakan, poin utama dari hadis ini, poin utama dalam hadis ini adalah bagaimana peran niat. Bagaimana peran niat yang membuat setiap langkah demi langkah kita mendapatkan derajat di sisi Allah dan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana peran niat membuat
selama atau pada saat kita berada di masjid, kita tercatat sebagai orang yang sedang melakukan sholat di masjid tersebut. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Makanya niat itu penting. Niat itu penting. Karena peran niat setiap langkah derajat, setiap langkah gugurkan dosa. Karena niat, kata Allah, kata Nabi SAW, maka nanti sholat hiyallati tahbisu. Sholatlah yang membuat dia tetap berada di masjid. Maka dia dihukumi senantiasa mengerjakan sholat pada saat dia berada di masjid tersebut. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini besar sekali jamaah. Ini besar sekali. Oleh karena itu, jangan pernah kita sia-siakan. Tanamkan niat. Orang yang mestinya kepaksa nggak dapat keutamaan ini. Orang yang tetap berada di masjid bukan karena ingin sholat, tapi karena nunggu temen, nggak dapat hadis ini. Lo dari kapan di sini? Gue tadi dari jam 7 pagi. Hah? Sekarang kan asar. Iya kan. Ya gue butuh ngobrol sama lo sih. Jadi tujuannya hanya mau ketemu orang. Nggak dapat. Dari jam 7 pagi sampai asar dapat pahala pada saat dia beribadah aja. Tapi beradanya dia di masjid nggak dapat pahala sholat. Tapi kalau ada orang di masjid dari subuh terus zuhur, asar, maghrib, isya tetap di masjid. Karena dia weekend. Daripada saya di rumah nggak jelas, mendingan saya ke masjid nungguin sholat aja sampai selesai subuh tetap kenapa kalau ditanya kenapa dia nunggu sholat zuhur? Nunggu sholat zuhur? Iya, daripada di rumah saya juga free, nggak ada kerjaan, mendingan saya ibadah di sini. Sampai sholat zuhur, nunggu sholat asar, maghrib, isya, itu dari subuh sampai zuhur itu sholat full. Padahal kan kita nggak mungkin dari subuh ke zuhur itu full 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak. Mungkin kita di istirahatnya, mungkin kita agak ketiduran, tapi memang niatnya untuk zuhur. Kita baca Quran, kita baca buku agama, mungkin ada kajian duha, itu pahala. Kenapa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Dan yang terakhir, saudaraku yang Allah muliakan, berkaitan dengan kondisi kita pada saat ini, lagi-lagi ingatlah hadits Nabi SAW, idza maridul abdu au safar kutiba lahu, apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, maka ia mendapatkan pahala amal-amal yang biasa ia lakukan ketika dia sedang sehat sebelumnya atau berada di negerinya sebelumnya. Kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqimah kama qala. Dan hadits ini walaupun secara redaksi menyebutkan sakit dan safar, dijelaskan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Battal berlaku untuk semua uzur dan kendala-kendala syar'i. Dan kondisi pandemi seperti ini, lalu kita diarahkan oleh pemerintah kita dan juga ulama untuk tetap berada di rumah, maka ini adalah kendala syar'i dan membuat kita tetap dapat pahala karena sebelumnya kita rutin atau terbiasa ke masjid. Dan kalau kita bersabar dalam kondisi seperti ini, jangan lupa
sabar juga berpahala. Sabar juga berpahala. Bahkan pahala sabar mengalahkan pahala langkah-langkah kaki. Apa pahala langkah kaki? Diangkat derajat, lalu dihilangkan satu dosa. Kalau pahala sabar, innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya ganjaran orang-orang yang sabar, pahala orang-orang yang sabar akan diberikan semua oleh Allah tanpa hisab, tanpa limit, unlimited. Unlimited. Jadi kalau kita sabar dalam kondisi seperti ini, karena memang diarahkan demikian, karena kita tahu bahwa konsep kita, masalah-masalah besar, masalah-masalah yang berkaitan dengan stabilitas keamanan, berkaitan dengan rasa takut yang global, itu kembali ke surat An-Nisa ayat 83. Idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Apabila datang berita tentang stabilitas keamanan atau rasa takut dalam skala makro, skala besar, adha'u bih. Orang-orang munafik itu menyebarkan isu-isu atau berita-berita yang nggak jelas. Walau radduhu ila rasul, kalau mereka kembalikan ke Rasul, wa ulil amri minhum, dan kembalikan ke ulil amri, dan tafsir ulil amri adalah ulama dan umara, ulama dan pemerintah, umara, la'alimahu alladhina la yastanbitunahu minhum, maka para pakar bisa mengurai, para pakar yang membuat kebijakan. Kalau mereka masih meminta kita, masih mengarahkan kita untuk melakukan aktivitas di rumah atau beribadah di rumah, lalu kita sabar, ingat, dalil bukan hanya tentang berjalan ke masjid saja, tapi juga sabar pun ibadah. Dan pahalanya yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab, akan mendapatkan pahala unlimited, gak ada batas, tidak ada batas. Maka inilah firman Allah Subhanahu wa taala, kulun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Sebagaimana sholat itu luar biasa pahalanya, tapi apabila kondisi seorang wanita haid atau nifas, dia nggak boleh sholat. Dan dengan dia nggak sholat, bukan dia kehilangan pahala sholat, dia tetap dapat pahala sholat. Kenapa? Karena inti dari ibadah bukan sebatas mengerjakan satu amalan, tapi inti dari ibadah adalah sami'na wa ata'na, taat dan mengikuti konsep dan pola Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wanita yang mens atau haid dan nifas nggak boleh sholat, lalu dia taat pada konsep itu, dia taat pada larangan itu, maka dia mendapatkan pahala yang tidak kalah dengan orang-orang yang sholat. Sebagaimana dijelaskan para ulama fikih, sebagaimana ini juga konsep Allah dan Rasulnya dalam kondisi pandemi seperti ini adalah tetap berusaha menjaga jarak dan melakukan ibadah di rumah, sebagaimana itu fatwa dari banyak para ulama internasional atau ulama dunia dari berbagai macam negara, dan kita mengikuti mereka. Sebagaimana Nabi mengatakan, firra minal majdzum firaraka minal asad, menjauhlah atau larilah dari orang yang punya penyakit kusta sebagaimana Anda lari dari seekor singa, dan seterusnya. Tapi intinya adalah ketika kita sabar, maka jangan lupa pahalanya besar. Dan ingat, orang yang terbiasa tetap mendapatkan pahala, terus dapat pahala,
Tapi kan udah 20 puluhan hari tetap dapat pahala. Itu hadis Bukhari-nya. Karena dia sudah terbiasa. Jadi jangan bersedih. Ini pahala jalan terus. Pahala jalan terus. Pahala jalan. Sebagaimana kata para inti ibadah bukan sholat atau tidak sholat. Tapi kita sholat ketika Allah perintahkan sholat, dan kita tidak sholat pada saat Allah tidak perintahkan kita sholat. Sebagaimana inti ibadah bukan puasa, tapi inti ibadah adalah puasa pada saat Allah perintahkan puasa, dan kita nggak puasa pada saat Allah tidak perintahkan atau larang kita puasa. Makanya ketika kita puasa di tanggal 29 atau 30 Ramadan dapat pahala. Tapi beda satu hari kita puasa tanggal 1 Syawal dengan menu sahur yang sama, dengan spirit yang sama, dengan aktivitas yang sama, dosa. Kenapa? Tanggal 1 Syawal Anda nggak boleh puasa. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Sekali lagi mainkan niat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati dan ridhai Ustadz beserta seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimanakah caranya agar bisa terus semangat dan termotivasi dalam mengisi waktu yang bermanfaat kalau seringkali sebagai wanita suka merasa lelah dalam mengerjakan rutinitas sehari-hari? Saya memiliki kenalan yang bisa tidur sehari cuma 3 jam selama bertahun-tahun demi mengejar dunianya. Bagaimana caranya agar bisa semangat dan memiliki kekuatan seperti itu untuk akhirat kita? Jazakallahu khairan. Adapun sebagai wanita yang suka merasa lelah dalam mengerjakan rutinitas sehari-hari, saya rasa ini bukan wanita aja, laki-laki juga sering lelah juga mengerjakan rutinitas sehari-hari. Intinya semua kita ini gampang lelah. Maka sekali lagi, tips yang pertama, niat. Niat itu akan memberikan kekuatan. Jujur sama Allah. Jujur sama Allah. Sekali lagi, jujur itu apa yang kita ucapkan dan apa yang kita amalkan dan realita kita itu sama. Itu jujur. Jadi ketika kita ingin berubah, tunjukkan kita ingin berubah. Tunjukkan kita ingin berubah. Tunjukkan kita ingin berubah. Jadi mainkan ikhlas. Intas dukillah yasduka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan keinginan kita. Lalu yang berikutnya, perbanyak istighfar. Karena istighfar menentukan kekuatan seseorang. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 52. Dan ini sempat kita angkat sebelum Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan untuk kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan tambah kekuatan kalian. Allah akan tambah kekuatan kalian. Jadi kalau kita ingin hari ini kita punya kekuatan lebih, hari ini perbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin nanti malam punya kekuatan untuk membaca Quran, itu siang, sore, terus juga malam, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang berikutnya, ingat pembahasan kita kemarin. Wal asri innal insana lafi khusar. Allah sampai membuat 3 penekanan bahwa manusia tuh rugi. Tanamkan kita nih lagi rugi gitu loh. Udah banyak waktu kita buang-buang. Jadi nggak ada santai-santai. Kita lagi rugi. Orang tuh santai pas lagi untung. Mas kok santai? Ya lagi untung. Makanya saya mau jalan-jalan nih. Kalau rugi dia bisa jalan-jalan? Enggak. Dia akan benahi sana, benahi sini, benahi pembukuannya, benahi produksinya,
dicek lagi, ini saya rugi di mana? Oh ternyata di distribusi, dievaluasi lagi distribusinya. Orang rugi itu akan memacu dirinya, bukan santai-santai. Jadi kita ini dalam kondisi rugi. Kecuali kalau kita bisa isi waktu dengan iman, dengan ilmu iman, amal soleh, amal yang ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW, lalu saling memberikan nasihat, ngajarin orang, share kepada orang, kasih motivasi, kasih masukan di atas kebenaran dan kesabaran, atau dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup, waktu sudah habis. Makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.